Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Benar itu, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita bukan karena berkat. Karena kalau karena berkat, gak ada berkat, kita gak bisa bersukacita. Bersukacita juga bukan karena sehat. Karena kalau kita sakit, kita bersungut-sungut. Bersukacita juga bukan karena kita dicintai oleh manusia. Sebab kalau kita dikecewakan, maka kita nggak bisa bersukacita. Jadi bersukacitalah senantiasa itu adalah sebuah keputusan untuk bersukacita. Shalom teman-teman, thank you sudah tetap setia di channel Ivy Lewihana. Saya lagi gak konsentrasi teman-teman karena ini bayi adopsi saya atau anak saya yang terakhir yang bernama Lydia sedang sakit atau dia sedang menderita radang paru. Jadi di paru-parunya ada asap rokok ya, yang bisa kemungkinan dulu pada waktu mamanya hamil itu ada asap rokok aktif ataupun pasif. Jadi sudah beberapa hari ini Lydia sakit dan sekarang itu momennya lebaran. Jadi ya rencana saya gagal semua. Pada waktu itu kan saya sudah cerita kalau rencana saya itu mau sewa villa, tapi saya nggak bisa ya. Pikir saya cuman ke rumah orang tua saya saja di Pasuruan. Tetapi Tuhan berkata lain ya, berencana lain. Saya nggak boleh kemana-mana dan nggak bisa kemana-mana karena harus opname. Dan saya mau sedikit kesaksian. Pada waktu ini kan jadi kan Lydia ini sudah masuk ke dalam KK saya atas nama saya, tetapi BPJS dari kantor saya belum keluar, jadi harus menggunakan BPJS dari ibunya atau adik saya. Dan ternyata sama adik saya itu nggak dibayar BPJS-nya, jadi saya harus bayar double dan kena denda. Nah padahal saya di lebaran kali ini, liburan ini uang saya sudah habis buat kontrak ya. Saya belum bayar utang teman saya yang operasi anak saya itu bulan kemarin. Saya nginep di sini dan sekarang saya harus nginep di sini lagi karena Lydia yang sakit gitu. Nah jadi kan rencananya saya tuh kemudian saya kan nggak ada persiapan sama sekali ya untuk bayar BPJS itu. Jadi tapi karena rawat inap daripada saya harus membayar agak mahal, jadi saya terpaksa melunasi BPJS adik saya beserta dengan dendanya. Saya nggak punya uang sama sekali waktu itu kemarin. Gimana ya, saya nggak punya uang sama sekali. Ya udahlah, saya kenal siapa yang saya sembah, saya kenal siapa yang saya percaya, yaitu Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan saya dan anak-anak saya. Saya cuma bilang, Tuhan saya nggak punya uang buat bayar BPJS sama bayar dendanya. Akhirnya nggak tahu ada bayar atau purchasing dari perusahaan yang biasanya saya order itu transfer sedikit uang
dan ada seseorang lagi yang saya nggak kenal itu transfer uang dan jumlahnya itu cukup untuk membayar BPJS dan dendanya. Setidaknya saya bisa memasukkan anak saya di sini dan sementara ini diagnosanya hanya radang paru, cuman dia nggak mau minum susu sudah 2 hari, badannya juga demam terus. Jadi saya percaya Tuhan akan menyembuhkan dan memelihara saya dan anak-anak saya. Demikian kesaksian saya dulu ya teman-teman, karena nanti kalau ada perkembangan berikutnya saya akan kesaksian lagi, dan saya percaya setiap kesaksian saya ini bisa menjadi berkat buat teman-teman di sana untuk tidak menyerah, untuk tetap tidak putus asa dan bersukacita senantiasa. Sekali lagi selalu saya katakan senantiasa bersukacita. Terima kasih teman-teman sudah mendukung channel saya Ivi Lewihana yang merupakan sebuah kesaksian pengikutan saya kepada Tuhan. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Shalom, Tuhan berkati.